Piye kabare dulurku kabeh? Mugi-mugi kita tansah keparingan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Untuk kali ini mari kita bahas tokoh pewayangan yang tidak pernah lepas dari budaya atau kepercayaan aliran-aliran Jawa. Siapakah yang akan kita bahas sekarang? Yaitu Mbah Semar. Dari rangkuman yang saya ambil dari sejumlah buku atau kitab sejarah kejawen yang pernah saya baca, kita belum bisa menyimpulkan kebenaran sosok Semar tersebut, walaupun dalam keyakinan masyarakat Jawa yang sangat meyakini sosok Semar tersebut. Tetapi saya akan mengulas tentang faktanya bahwa Semar dalam perwujudan manusia hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa itu pernah ada, dan tepatnya pada masa Prabu Brawijaya V. Semar menitis kepada seseorang yang bernama Sabdo Palon. Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdo Palon, saya mengawali dengan mengkaji serat Darmo Gandul dan ramalan Sabdo Palon. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan, karena penjelasan secara akal penalaran sangatlah rumit. Namun dengan pendekatan spiritual dapatlah kita tarik benang merahnya yang akan membawa kita kepada satu titik terang, dan akhirnya pun dapat dirunut secara logika historisnya. Menarik memang di dalam mencari tentang siapakah Sabdo Palon, karena kata Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang pada waktu itu memerintah pada tahun 1453 sampai 1478. Tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Darmo Gandul, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo ya pada tahun 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait ke 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Bathara Indra sebagai berikut. Mumpuni sakabehing laku nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahaken jin setan kumara prewangan para lelembut ke bawah perintah saka praya kineng ambantu menungso Jawa padha asesanti Trisula Wedo landepe Driniji suci bener, jejeg, jujur, kaderake
Sabdo Palon lan Noyo Genggong, kalau tidak salah itu ya. Yang itu yang berarti yang artinya untuk bahasa Indonesianya menguasai seluruh ajaran ilmu ya. Memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ngeluruk tanpa bolo, yen menang tanpa ngasorake liyan, para kawula padha suka-suka merga adeling pangeran wis teka. Ratune nyembah kawula anggegem Trisula Weda. Para pandita ya padha muja, ya iku momongake kaki Sabdo Palon sing wis adu wirang nanging kondang, genahe kecetoh kanthi jengklang. Ora ana wong ngresula kurang, ya iku tandane kala bendu wis minggir. Centi wektu jejering kala mukti, andayani indring jagat raya padha asum bekti. Yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termansur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Memahami serat Darmo Gandul dan karya-karya leluhur kita memang dibutuhkan kearifan dan toleransi yang sangat tinggi, dikarenakan mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. Jika memang belum matang untuk beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki. Tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkapkan fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Paduka sampun kelajeng keloroh, kersa dados jawan irip-iripan, remen manut nunut-nunut, tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi lan langit, wirang momong tiang cabluk, kula badhe pados momongan ingkang mripat satunggal, boten remen momong paduka. Menawi paduka boten pitados kang kasebut ing pikekeh Jawi nama Manikmaya, punika kula ingkang jasah kawah wedang sangging giling redi-redi Mahameru, punika sedaya kula. Yang artinya paduka sudah terlanjur terpelosok.
mau jadi orang Jawan, yaitu kehilangan Jawanya, ke Arab-Araban, hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, dalam kata lain memiliki prinsip atau akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manik Maya itu saya, yang membuat kawah air panas di atas gunung, itu semua adalah saya. Ucapan Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya yang ingin masuk Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi, "Yo, iku momongane kaki Sabdo Palon, sing wis adu wirang nanging kondang." Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya sebenarnya yang dikatakan dalam Kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manik Maya atau hakikat Semar. Sabdo Palon matur yen urip misah bareng didangu lunggune lungone menyang ngendi. Ature ora lunga nanging ora manggon ing kono, mung nitipi jenenge Semar. Nglimputi salire wujud anglilo kelangan padang. Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan nama Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan goib Gusti kang murpeng dumadi atau Tuhan yang Maha Esa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling, serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mendapatkan tugas khusus dari Gusti Kang Murpeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi, Nusantara khususnya, dan jagat raya pada umumnya. Kita perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabdo Palon ature sendu, kula niki ratu dahnyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula wiwit saking leluhur paduka rumiyin sing wiku manu manasa, Sakutrem lan Bambang Sagri, rum tumurun ngantos dumugi sapriki. Kula momong pikukuh lajer Jawi, dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun. Momong lajer Jawi mboten wonten ingkang ewuh agamanipun. Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Dahnyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manu Manasa, Sakutrem lan Bambang Sagri, turun temurun sampai sekarang.
Hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh Raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabdo Palon atau Semar telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi, jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita, walaupun angka-angkanya yang menunjukkan masa di dalam karya-karya leluhur sangat tolerantif sifatnya. Di kalangan spiritual Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri, yang artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Ponokawan Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon, dalam ungkapan dikatakan, Paduka Punopo kekilapan dateng nomo kulo Sabdo Palon. Sabdo tegesipun pamuwus, palon pikukuh kandang. Noyo tegesipun ulat, genggong langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika kenging kangge pikekah ulat pasemoning tanah Jawi langgeng salaminipun. Apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabdo Palon, sabdo artinya kata-kata, palon adalah kayu pengancing kandang, noyo artinya pandangan, genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir, atau salah dalam perbuatan. Terlebih lagi, apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini, sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi 4 bertanya, karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati. Juga waskito, yang artinya ngerti sadurunge winara. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semua kepada majikannya. Semar atau kaki Semar sendiri memiliki 10 nama, di antaranya Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Di dalam serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaan dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan itu.
Paduka yektos menawi sampun santun agami Islam nilar agami Buddha, turun paduka tamtu apes Jawi kantun jawan jawanipun ical remen nunut bangsa sanes benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangerti, yang artinya paduka perlu paham jika sudah berganti agama Islam meninggalkan agama Buddha, keturunan paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa tinggal jawan, kehilangan jati diri Jawanya. Jawanya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa, Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi nyektosi ing besok yen ana wong Jawa ajening tuwa agegaman Kawruh, yaiku sing diemong Sabda Palon. Wong Jawan arep diwulang weruhe marang bener luput. Sang Prabu diminta memahami suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada Kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabda Palon. Orang Jawan atau orang yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar atau salah. Dari dua ungkapan di atas, Sabda Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabda Palon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki, ataupun eyang, yang memegang teguh Kawruh Jawa yang akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibat dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabda Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual seorang pandita ibarat Arjuna dan Semar, atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Nah, sampai di sini dulu kawan ya. Di episode selanjutnya akan saya lanjutkan bercerita tentang Sabda Palon, yaitu Mbah Semar, akan kami paparkan secara lengkap dan gamblang. Saya mohon maaf jika ada yang salah, dan jika ada satu pembenaran atau satu koreksi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, salam rahayu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.